warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahlus sidqi wal wafa, amma ba'du. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada hari ini Allah masih memberikan kita berbagai kenikmatan serta kesempatan sehingga kita masih diizinkan atas hidayah serta taufiknya kita dapat melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah. Para jamaah sholat zuhur rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan lagi tentang penjelasan hadis dari kitab Hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki ke hadis yang ke-25. Hadisnya kurang lebih An Abi Dzar radhiyallahu anhu aidan anna nasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada sejumlah orang sahabat Rasulullah SAW yang bertanya kepada beliau. Ibnu Rajab Al-Hambali menjelaskan bahwa orang-orang yang bertanya kepada beliau di dalam hadis ini adalah segolongan orang yang miskin. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang suatu perkara. Maka mereka berkata kepada Nabi Muhammad SAW, qalu lin Nabi SAW, ya Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka berkata, wahai Rasulullah SAW, ahlud dusur, orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, kemudian mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Para jamaah salat zuhur rahimakumullah, di sini kita ketahui bahwasannya para sahabat yang tidak memiliki harta itu mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasannya orang yang kaya itu lebih mendapatkan kesempatan dalam berbuat kebaikan, karena mereka selain sholat bersama dengan orang-orang yang tidak memiliki kelebihan harta, mereka pun juga melakukan ibadah-ibadah yang lain, akan tetapi mereka punya kesempatan untuk menyedekahkan, untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak memiliki harta atau kekurangan harta, mereka hanya bisa beribadah dan tidak bisa menyedekahkan hartanya karena mereka tidak memiliki harta. Maka para jamaah salat zuhur rahimakumullah, inilah yang disebut dengan ghibthah. Ghibthah ini adalah rasa ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Rasa kita ingin memiliki amalan, memiliki kebaikan dengan orang lain. Berbeda halnya dengan hasad. Hasad itu kita iri terhadap nikmat orang lain, kita iri terhadap pencapaian orang lain dan berharap orang tersebut kehilangan nikmat tersebut. Berbeda dengan ghibthah, dia iri, dia ingin mengikuti pencapaian orang tersebut, ingin mengikuti amal orang tersebut, berjalan beriringan dengan mereka. Maka kemudian lanjutan hadisnya adalah qala Rasulullah SAW menjawab,
Awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna inna bikulli tasbihatin shadaqah wa kullu takbiratin shadaqah wa kullu tahmidatin shadaqah wa kullu tahlilatin shadaqah wa amrun bil ma'rufi shadaqah wa naha 'anil munkar shadaqah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Maka kemudian Rasulullah SAW menjawab, bukankah Allah telah menjadikan jalan bagi kalian untuk bisa bersedekah? Sesungguhnya di setiap tasbih itu merupakan sedekah, setiap takbir merupakan sedekah, setiap tahmid merupakan sedekah, setiap tahlil merupakan sedekah. Pun mengajak kepada kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran, dari keburukan, itu juga sedekah. Dan kemudian terakhir disebutkan di sini bahwasanya berhubungan suami istri pun juga sedekah. Sabda Nabi Muhammad SAW. Para jamaah rahimakumullah, di sini kita ketahui bahwasanya dari sebagian amalan terdapat zikir, mengucapkan tasbih subhanallah, mengucapkan alhamdulillah, mengucapkan la ilaha illallah, itu juga merupakan bagian dari sedekah. Kemudian kita menyuruh orang kepada kebaikan, mengajak orang untuk sholat ke masjid, mengajak orang untuk bersedekah, mengajak orang untuk berbuat kebaikan, serta menahan atau melarang orang supaya tidak berbuat kemungkaran, itu juga merupakan sedekah. Maka di sini sedekah itu tidak hanya dengan harta saja, namun juga bisa dengan amalan perbuatan kita. Termasuk sedekah seorang suami terhadap istrinya adalah senantiasa menggauli istrinya, senantiasa datang kepada istrinya ketika muncul syahwatnya, ketika dia berada di luar ruangan atau ketika dia berada di luar rumah. Maka kemudian salah seorang dari mereka bertanya kembali, qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr. Wahai Rasulullah, bagaimana bisa salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, melampiaskan nafsunya, lalu ia mendapatkan pahala di dalamnya? Maka Rasulullah SAW menjawab, qala ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi fiha wizr wa kadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Apakah kalian tidak melihat bagaimana sebuah keharaman ketika dilaksanakan itu akan mendapatkan dosa? Maka demikian itu pula jika kita meletakkan hal yang haram tadi di tempat yang halal, di jalan yang halal, maka ia akan mendapatkan pahala. Maka para jamaah rahimakumullah, pelajaran terakhir dari hadis ini bahwa sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memiliki dosa yang besar, seperti contohnya zina. Betapa beratnya dosa zina, betapa besarnya dosa zina, namun ketika zina itu menjadi halal dengan jalan pernikahan, dengan jalan akadun nikah antara suami dan istri, maka dosa yang tadinya besar akan menjadi pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semuanya dapat mengambil faidah dari hadis ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.